Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 239 ditindas. Angelin Wang sangat cemas hingga hampir menangis. Dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Dia hanya bisa terus mengatakan bahwa pakaiannya diberikan oleh orang lain. Kinari Liu dan dua orang lainnya saling menatap, lalu melangkah maju untuk mengelilingi Angelin Wang dan berkata, "Hei, wanita jalang, aku masih belum perhitungan dengan kejadian sebelumnya ketika kamu mencari pria bajingan itu untuk memukulku. Hari ini aku akan perhitungan denganmu." Setelah selesai berbicara, Kinari Liu dan dua orang lain langsung menekan Angelin Wang ke tanah, lalu mengeluarkan gunting dan menggunting mantelnya. Setelah digunting, mantel yang seharga lebih dari 30.000 yuan langsung memiliki beberapa lubang. Angelin Wang menarik pakaiannya dan menundukkan kepalanya. Meskipun dia melawan, dia masih tidak sekuat mereka bertiga. Kinari Liu masih merasa kesal meskipun sudah menggunting mantel Angelin Wang. Tiba-tiba dia menjambak rambut Angelin Wang dan memotongnya. Ekor kuda panjang Angelin Wang langsung dipotong dan langsung berubah menjadi rambut pendek. Ah! Rambut kesayangannya telah dipotong. Angelin Wang menangis dan meronta. Dia melepaskan diri dari ketiganya dan berlari keluar kelas sambil menangis. Thomas Kin telah menunggu dalam waktu yang lama di luar rumah Angelin Wang. Dia juga tidak melihatnya kembali. Sekarang sudah hampir tengah hari, mereka sudah sepakat untuk makan bersama. Dia tidak akan terjadi apa-apa, bukan? Setelah menelepon beberapa kali tetapi tidak ada yang menjawab, Thomas Kin langsung pergi ke sekolahnya. Sesampainya di gerbang sekolah, Thomas Kin dari jauh sudah melihat Angelin Wang yang sedang berjongkok di depan tembok. Dia segera berlari dengan cepat. Ketika dia tiba, dia melihat pakaian Angelin Wang yang telah dipotong-potong, dengan rambut acak-acakan, lalu menangis sambil memeluk lutunya. Thomas Kin tiba-tiba mengerutkan keningnya. "Angelin, ada apa denganmu?" Angelin Wang mendongak, "Aku baik-baik saja, Kak Thomas. Maafkan aku kembali tidak tepat waktu dan sudah membiarkanmu menunggu dengan cemas. Aku akan kembali dan memasak untukmu." Thomas Kin membantunya berdiri dan menggelengkan kepalanya. "Jangan bicarakan masalah lain terlebih dahulu, ada apa dengan pakaian dan rambutmu?" Air mata Angelin Wang masih menggantung di sekitar matanya. Dia terus menggelengkan kepalanya. "Kak Thomas, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir, ayo pergi." Angelin Wang hendak menyeret Thomas Kin kembali ketika tiba-tiba Kinari Liu dan dua orang lainnya datang. "Berhenti." Kinari Liu tahu bahwa Thomas Kin pasti akan datang. Wanita jalang ini, setelah bertemu dengan pria bajingan ini, dia menjadi tidak tahu diri. Sebelumnya Thomas Kin telah melempar wonton kepadanya dan menamparkan wajahnya. Dia harus membalaskan dendamnya hari ini. Ada sedikit tatapan dingin di mata Thomas Kin. Awalnya dia tidak ingin memedulikan gadis kecil ini, tetapi mereka malah semakin menjadi-jadi. Pria bajingan, hari ini jika aku tidak mengalahkanmu, kamu tidak akan tahu kesalahanmu." Setelah berbicara, Kinari Liu mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan lewat WeChat. "Kak Leo, di gerbang sekolah." Segera, beberapa sepeda motor melaju ke gerbang sekolah dan mereka berhenti. Kinari Liu dan yang lainnya tiba-tiba melihat mereka dengan tatapan memuja. "Wah, Kak Leo tampan sekali." Kak Leo melepas helmnya dan mengibaskan rambutnya, seperti sedang bertingkah keren. "Kinari, kudengar ada pria bajingan yang datang mengganggumu. Siapa dia? Tunjukkan padaku." Kinari Liu melangkah ke depan, lalu meraih lengan Kak Leo, tubuhnya hampir bersentuhan, lalu dia berkata, "Kak Leo, lihatlah,
Pria bajingan ini yang menamparku kemarin, kamu harus membalaskan dendamku. Setelah selesai bicara, Kinari Liu menunjuk ke arah Thomas Qin dengan wajah yang penuh dengan amarah. Kak Leo menoleh untuk melihatnya, tiba-tiba pupil matanya menyusut dan raut wajahnya berubah drastis. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 240 mencukur rambut. Kenapa orangnya adalah dia? Ketika Kak Leo pergi untuk mengurus Angelin Wang kemarin, pria ini melihat perbuatannya, lalu dia meninju helmnya. Ketika dia pergi ke rumah sakit dan dia menemukan bahwa dirinya sedikit gegar otak. Ketika mengingat kejadian hari itu, Kak Leo masih merasa ketakutan. Kak, kenapa Anda berada di sini? Kak Leo dengan cepat turun dari motor dan berdiri dengan hormat di depan Thomas Qin, karena takut dia akan meninjunya lagi. Thomas Qin mencibir, sudah membeli helm yang baru. Kak Leo menggigil, dia menyentuh helmnya dan tanpa sadar mundur selangkah. Haha, Kak, aku salah, aku tidak akan pernah menyinggungmu lagi. Raut wajah Thomas Qin masih sangat dingin, dia menunjuk ke Kinari Liu dan teman-temannya. Ketiga orang ini memukul temanku. Saat dia selesai bicara, Kak Leo langsung mengerti. Dia menoleh, lalu menatap Kinari Liu dengan dingin. Dasar orang-orang bodoh, beraninya menyinggung Kak Thomas, apakah kamu cari mati? Kak Thomas, katakanlah, bagaimana Anda ingin mengurus mereka? Thomas Qin berpikir sejenak, cukur rambut mereka dan potong pakaiannya. Baik. Setelah berbicara, Kak Leo langsung menelepon, bawakan alat cukur dan gunting. Kinari Liu dan dua orang yang lain tercengang, Kak Leo, kenapa kamu memanggil pria bajingan ini dengan kakak? Dia hanyalah seorang pria bajingan yang... Sebelum dia selesai berbicara, Kak Leo menamparnya, wajah Kinari Liu membengkak. Apa yang sedang kamu katakan? Kak Leo, kenapa kamu? Kinari Liu benar-benar tidak mengerti, kenapa Kak Leo membantu mereka. Orang seperti apa Kak Leo? Dia adalah seorang preman yang sangat dihormati oleh orang-orang, lalu pacar Angelin Wang yang seperti bajingan itu, atas dasar apa memerintah Kak Leo. Tak lama kemudian, bawahan Kak Leo membawakan beberapa gunting dan alat cukur. Kak Leo berkata, pegang mereka bertiga. Tidak, Kak Leo jangan. Jangan kemari. Beberapa preman langsung menekan Kinari Liu, Yuki Li dan Tiana Wang ke tanah. Kak Leo menggunakan alat cukur untuk mencukur rambutnya. Tentunya kemampuan Kak Leo hanya rata-rata, hasil pencukurannya kurang rapi dan terlihat seperti habis dikunyah oleh seekor anjing, jelek sekali. Dalam sekejap mata, kepala ketiga gadis itu semuanya telah berubah menjadi botak, lalu pakaian mereka telah dipotong menjadi compang camping seperti seorang pengemis. Thomas Qin memapah Angelin Wang dan mengangguk puas. Sudahlah, kalian bisa pergi, jika kalian berani melakukan apapun yang tidak menguntungkan bagi Angelin, maka wajahmu yang akan dipotong. Kinari Liu dan dua orang yang lain ketakutan, mereka berjongkok di tanah dan tidak berani berbicara. Tentu saja, mereka tidak takut pada Thomas Qin, melainkan Kak Leo. Pria bajingan ini mengenal Kak Leo. Kinari Liu mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh dengan kebencian. Tunggu saja, aku pasti akan membalaskan dendamku. Angelin Wang sedikit ketakutan, tetapi Thomas Qin menghiburnya dan akhirnya dia sedikit menjadi lebih baik. Kak Thomas, bagaimana mereka bisa mendengarkan perintahmu? Thomas Qin tersenyum dan berkata, kamu lupa bahwa ketika mereka menangkapmu terakhir kali, aku telah memukul mereka. Ah, kamu sangat hebat, katanya Kak Leo adalah seorang preman yang kuat, mereka terlihat sangat bisa berkelahi, tetapi Kak Thomas ternyata bisa mengalahkan mereka, hebat sekali. Thomas Qin berkata dengan santai, aku dulu pernah berlatih seni bela diri. Angelin Wang langsung terkagum-kagum, tidak disangka Kak Thomas tidak hanya bisa ilmu kedokteran tetapi juga bela diri. Terima kasih.
Thomas Qin berkata, tidak apa-apa, jika seseorang mengganggumu di masa depan, panggil saja aku. Angelin Wang langsung tersipu, lalu mengangguk dan berkata dengan suara yang kecil, baik. Bersambung.